warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ali baitihi al-kiram wa ashabihi al-qadati al-abrari al-a'lam wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirina wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Istiqamah. Ya. Apa sudah itulah? Ambacang. Apa nama tempat? Bukit Pedusunan. Subhanallah. Maaf. Awak pas sampai azan tadi. Jadi tak sampai nengok. Sang dua tak sampai. Azan langsung kaman. Teganya. Nah. Sungguh tega engkau kepadaku. Awak nak menyatakan cinta, tapi begitu tega. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya pas azan tadi sampai kamu sangkul ditunggu tadi. Rupanya muazzin langsung qamat. Mana muazzin? Hah? Mana muazzin? Subhanallah. Apa langsung qamat? Apa langsung qamat? Oh, ada yang nyuruh rupanya. Subhanallah. Siapa yang nyuruh? Hah? Oh, pengurus. Ya Allah. Berarti pengurus begitu tegar kepada aku. Nah, ala kulli hal. Ada bagiannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu pernah pertama-tama mengisi di Indah Kiat, Perawang. Kami sampai di Pekanbaru juga pas maghrib. Lalu karena saya tahu bahwa mendengar azan itu fadilatnya besar, tentu dengarkan azan dulu. Habis itu baru pergi ke kamar mandi. Kan lumayan 2 jam kan, perlu hajat ke kamar mandi. Apalagi perjalanan, kan baru Kuansing tadi berapa jam tuh? Mana 4 jam. Kami bertolak 1,5. Sampai sini pas azan pukul berapa? Jangan sekarang, yang tadi. Hah?
saya rubah. Sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah, khususnya pengurus di sini. Sebenarnya judul kajian kita sudah saya siapkan dari Pekanbaru, tapi saat ini saya tukar judulnya. Tentang teganya engkau kepadaku. Ya kan tadi kan saat kau nyatakan cinta, sekarang begitu tegah engkau kepadaku. Isinya saya saat ini nak nyampaikan proposal. Yang namanya proposal boleh diterima, boleh diterima, boleh ditolak. Kalau diterima, saya berterima kasih, bersyukur pada Allah, berterima kasih pada tuan-tuan dan puan di sini. Berarti, masya Allah dengan lapang hati menerima proposal saya sebenarnya. Kalau tidak, akan tetap saya ajukan. Tidak selesai sekali, 2 kali. Sampai 3 kali, sampai seterusnya. Sampai proposal saya lengkap syaratnya. Akhirnya saya bahas tentang masalah menunggu antara azan dan qamat. Perlu juga dibahas di sini. Ganti judul. Resikonya ganti judul. Sudah juga. Wah, berarti proposal kedua ini. Ya Allah ya Rabbi. Jangan salah pengurus, jemaah yang masalah, bukannya pengurus. Pengurus mau aja nih, jemaah yang nuntut. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ini kan proposal, boleh ditolak. Ya, nah, tapi akan tetap saya ajukan lagi. Nah, sampai benar-benar diterima. Nah, kalau tidak diterima nanti anak saya pesan untuk menyampaikan sini lagi. Mana tahu kan sampai ajal saya belum juga diterima, nanti akan saya coba lagi untuk pesan sama anak saya kalau pergi ke pedusunan, kampung pedusunan, bukit pedusunan. Ingat proposal Abi ya. Nah, sampaikan lagi. Berarti ini untuk kedua kali nih. Nah, saya curi sedikit waktu ya. Nah, yang pertama, antara azan dan qamat itu banyak fadilat, banyak keutamaan. Ya, satu adalah orang yang menunggu dituliskan pahala solat baginya, walaupun dia tidak solat. Kalau langsung qamat, hilang fadilat ini. Jelas? La yazalul abdu fis salati man tadhara as-salah. Seorang hamba dihitung salat selama duduk di masjid menunggu salat. Ini dari siapa ini? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya orang yang duduk menunggu orang salat didoakan oleh para malaikat. Jadi tidak perlu tuan-tuan jauh-jauh pergi, kadang-kadang pergi pula ke kuburan keramat kan, supaya mustajab doa. Ternyata di sini ada setiap waktu keramatnya didoakan oleh para malaikat. Itu jelas. Kalau pergi ke kuburan keramat belum ada jelasnya. Tapi kalau malaikat jelas, karena malaikat itu maksum, tak pernah buat dosa. Didoakan oleh mereka, Allahumma ufirlahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia, terima taubatnya. Masya Allah. Awak didoakan orang yang kadang berdosa, kadang berpahala, begitu harap kan? Ya tidak didoakan oleh Ustaz, harap tidak? Tidak berharap ya? Tidak harap saya doakan? Subhanallah. Atau kalau gitu, saya yang berharap Bapak doakan ya, tolong ya. Doakan saya berharap itu. Kalau Pak tidak berharap, tidak apa-apa. Saya tetap doakan. Mudah-mudahan luruh hatinya. Nah, yang ketiga, apa lagi? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bainal azanaini salatun.
antara dua azan itu ada salat. Maksud dua azan di sini adalah antara azan dan qamat. Karena azan qamat itu disebut juga dengan azan. Fa'azanahu Bilalun bis-shalah, maka Bilal memberitahukan Nabi untuk bersegera menunaikan salat. Maksudnya azan di sini adalah azan untuk qamat. Ada berapa tuh? 3 ya. Bahwasanya antara dua azan itu ada, antara azan qamat ada salat sunat. Oh enggak, maghrib enggak ada Ustaz. Nah, kita baca lagi hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Ahmad. Kalau Sahih Bukhari sahih apa enggak? Hah? Sebenarnya sahih. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qabla al-maghrib." Sekali. "Shallu qabla al-maghrib." 2 kali. "Shallu qabla al-maghrib." 3 kali. Berarti kalau 3 kali diulang Nabi, maknanya kalau mak kita berpesan kepada kita, jangan lupa beli nak. Sudah itu ulang lagi, jangan lupa beli nak. Ulang lagi, jangan lupa beli, maknanya kalau sempat lupa, kena rotan kita, kena locui. Nah, jadi Nabi katakan, solatlah sebelum maghrib. Solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib. Maknanya apa? Bukan sebelum azan, bukan. Setelah azan. Karena ada larangan solat sunat sebelum terbenam matahari. Berarti perintahnya keras apa ringan ini? Hah? Kuat apa ringan? Kuat. Nah, cuman supaya tidak dipahami wajib, Nabi kasih alasnya. Dalam bahasa kita alas katanya liman sya'a, bagi yang mau. Makanya saya bilang kalau belum mau jangan paksakan dulu. Kan itu. Kalau belum mau jangan paksakan dulu, karena merubah. Tadi saya katakan, saya di sana sampai 3 kali proposalnya. Ini kan baru kedua nih. Ya kan? Sampai 3 kali. Dan itu saya kasih jarak. Enggak langsung bulan ini, enggak terima bulan depan langsung, enggak. Ya, saya kasih 2 bulan, bulan ketiga baru saya coba lagi. Mungkin syarat kemarin masih kurang. Kan bupati kan gitu juga kan, kalau kita ajukan proposal, jangan langsung pula bulan depan majukan lagi. Tunggu dulu. Musim depan lagi. Musim proposal musim depan. Akhirnya karena terlalu sering, mungkin kasihan juga Bapak itu sama saya. Alhamdulillah kali ketiga, besoknya saya datang bulan depan lagi, alhamdulillah sudah ditunggu. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, saya tidak ingin gejolak terjadi, tidak. Ya, tidak boleh melanggar aturan juga tidak boleh. Ya maklumlah, kadang anggaran tidak cukup kan. Ya untuk itu jangan dipaksakan. Tapi proposal akan tetap diajukan. Terus ada berapa tuh? 4 ya. Jadi ada 4 Pak. Nah, ada 4 itu. Saya tidak akan ulang karena ini curi sar saja, tidak apa. Ini selipan saja. Kadang-kadang yang diselipan itu kadang diperhatikan itu. Ya pernah dulu putra mahkota Arab Saudi, di tengah acara tidak diajukan orang. Pas di pesawat mau berangkat diajukan oleh Pak Menteri, alhamdulillah langsung di ACC, tidak kurang dari 72 miliar. Ditanggung langsung oleh beliau. Tapi Pak Menteri yang ajukannya. Nah, bukan di forum resmi, tapi forum di waktu-waktu last time. Nah, jadi kalau kita di injury time ini. Nah, ada 4. Yang kelima, bahwasanya salat yang serentak, tidak ada terlambat jemaahnya, itu lebih afdal daripada yang berserak. Karena pahala itu, kalau lengkap orangnya, lengkap pahalanya. Kalau sebagian kurang, berkurang pahalanya. Maka oleh sebab itu, menunggu itu adalah bagian daripada, makanya disiapkan bagi yang dulu, ada bonus tadi kan. Bagi yang terlambat, dia tidak kekurangan. Bahkan dalam solat sendiri, Nabi SAW menunggu. Dalam solat. Bukan sebelum solat ini. Dalam solat, kalau ada jemaah, dengar sendalnya di luar, Nabi sedang ruku, Nabi lamakan ruku. Supaya apa? Nah, kenapa? Supaya jemaah tadi bisa ruku bersama beliau, karena kalau dapat ruku bersama imam, dapat rakaatnya. Tapi kalau tidak bisa ruku, tidak dapat
rakaatnya. Jadi pertimbangannya bukan dia sebelum sholat aja, di dalam sholat. Dan biasanya yang selalu menjadi halangan pertama memang kebiasaan. Insya Allah tidak ada masalah. Saya tidak akan bersedih. Nah, karena saya musafir tadi, saya bilang sama Ustaz tadi ya, dulu aja lah sholat. Saya musafir, tidak apa. Ya, tidak sholat pun sekarang saya masih boleh. Hah? Bisa jamak takhir. Jadi yang bersedih, saya tidak juga sedih. Cuman ini akan saya ajukan terus. Nah, jadi ini dulu. Nanti kalau kurang lagi syarat nanti kita tambahkan insyaallah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat. Apa judul kita sayang? Yang azan tadi siapa? Antum ya? Iya. Baik, sini. Ya, dikasih apa dulu? Sugesti dulu lah. Ada apa enggak ya? Kalau enggak ada, mohon maaf aja dulu ya. Ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Wih, Masya Allah. Siapa nama sayang? Lukman. Besok tunggu ya. Takut ya. Dan minta izin sama pengurus. Baiklah kaum muslimin, silakan. Apa judul kita? Anak-anak mana tahu dia ini kan 18 tahun ke atas nampaknya nih. Saat kau nyatakan cinta, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pecinta sejati, dia tidak sembarangan jatuh cinta. Tidak sembarang. Bukan hanya sekedar pandangan pertama. Ini pecinta sejati. Tapi kalau orang yang mata keranjang, iya. Asal nampak ancak sedikit, langsung cinta cinan gitu. Langsung cinan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang ketika akan mengatakan cinta itu sudah mempertimbangkan segalanya. Tidak semua orang bisa. Bahkan untuk menolak cinta, orang siap untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Lihat bagaimana Thumamah ibn Utsal al-Hanafi radhiyallahu anhu, pembesar Bani Hanifah, tempatnya Musailamah al-Kazzab. Ya. Dia dulu pemimpin kabilahnya. Thumamah ibn Utsal al-Hanafi. Al-Hanafi di sini bukan pengikut mazhab Abu Hanifah, tidak. Tapi dari Bani Hanifah di Yamamah. Di saat itu dia tertangkap dalam suatu ekspedisi, dalam suatu misi syariah, yaitu utusan pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW. Dia tertangkap, dibawa ke Masjid Nabawi. Diikat di tiang masjid. Tawanan. Tujuannya adalah supaya dia melihat langsung orang-orang Islam. Melihat langsung orang-orang yang dididik oleh Nabi SAW. Kenapa harus dilihat langsung? Sebab isu yang beredar, fitnah yang bersebar di mana-mana, bahwa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam orangnya adalah seorang yang tidak seorang pendusta, orang yang buruk lakunya, suka memperlakukan orang sembarangan, keras kepada yang tidak sepaham. Itu yang diisukan di luar. Kalau sempat dia berkuasa, habis kita semuanya. Itu yang disampaikan kepada khalayak. Oleh siapa? Orang-orang Islam. Tentu saja oleh musuh-musuh dakwah. Orang-orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Difitnah Nabi SAW. Tidak pandai senyumlah, keraslah, hatinya tidak ada kasihan. Siapa saja yang melawannya dihabisi. Itu yang tersebar kepadanya. Makanya sengaja Nabi SAW letakkan dia di tempat aktivitas utama kaum muslimin. Di mana waktu itu? Pusatnya semuanya di
masjid. Salat 5 waktu, dah jelaslah. Kemudian kalau ada tamu, tidak ada tempat menginap, nginap di masjid. Di sini boleh nginap enggak? Boleh? Serius ini? Oh, tidak ada tulisannya. Dilarang apa? Tidur di masjid tidak ada, aman. Berarti kita nginap di sini, man. Hah? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untuk mempersiapkan pasukan di masjid. Ada orang sakit juga ada kliniknya di masjid. Artinya diobati di masjid. Tawanan juga di masjid. Sehingga terlihat semuanya oleh Thumamah ibn Uthal. Setiap Nabi SAW datang ke masjid, dia temui Thumamah. Bertanya, "Ma sya'nuka ya Thumamah?" Jawabannya apa? Nabi bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Jawabannya apa? "Ya Muhammad, in qatalta zadam. In an'amta ala syakir." Kalau kamu bunuh saya, ingat, hanyalah ditawan tuh, tapi masih menggertak. Kalau kamu bunuh saya, ingat, darah saya mahal. Darah saya mahal. Apa maknanya? Hah? Apa maknanya? Banyak orang yang akan menuntut. Kamu akan diserbu. Gitulah. Artinya perang kita. Kalau kau bunuh saya, kita perang. Itulah. Padahal dalam kondisi ini Nabi SAW hanya tersenyum dan membiarkannya. Kalau kau lepaskan, engkau melepas orang yang pandai berterima kasih. Jadi ada juga, kalau kau berlepaskan orang yang pandai berbalas budi. Selesai. Besok lewat lagi Nabi kepadanya. Lalu dia temui lagi, "Masya'nuka, kaifa ma baluka ya Thumamah? Gimana keadaanmu?" Dia tanya lagi. Dia bilang jawabannya sama. Kalau kau bunuh, darahku mahal. Qatal zadam. In an'amta ala syakir. Kalau kau melepas, engkau melepas orang yang pandai. Terima kasih. 3 hari berturut-turut Nabi SAW menyampaikan itu dan jawabannya sama. Lalu Nabi SAW perintahkan sahabat untuk melepaskan ikatannya. Dilepas. Setelah dilepas dia berlari. Dikira orang dia lari untuk melarikan diri. Ternyata dia mencari tempat sumber air dan mandi. Setelah dia mandi, lalu dia datang lagi ke Nabi SAW. Lalu dia mengucapkan, "Ashhadu." Tak apa lagi syahadat nampaknya. "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini ungkapan cinta yang dia nyatakan dalam kondisi dia bebas, bukan dalam kondisi terpaksa. Di mana atau di mana kita mengatakan dia tak terpaksa? Dia mengatakan, ketika ditanya Nabi SAW, "Kenapa sekarang baru kau ucapkan?" Dia jawab, "Kalau saya ucapkan di saat saya tertawan, kalian akan bilang saya masuk Islam gara-gara terpaksa. Dan orang-orang luar pun akan mengatakan itu. Fitnahkan di mana-mana, dia sudah sampai kepadanya." Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian adapun sekarang saya ucapkan dengan sesungguhnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Setelah saya memperhatikan apa yang kalian lakukan, ternyata semua yang digambarkan di luar bertolak belakang dengan apa yang saya saksikan sendiri. Lalu lahirlah pernyataannya yang dicatat oleh sejarah, "Ya Muhammad, laqad kunta abghadan nasi ilayya. Laqad kunta abghadan nasi ilayya wa wajhuka abghadal wujuhi ilayya.
Sesungguhnya engkau sebelum ini, hai Muhammad, adalah orang yang paling aku benci. Kalau bahasa kaminya, jojok nengoknya. Ya nengok aja jojok. Tahu jojok? Jijik. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kalau sini apa namanya? Sama, jojok juga. Oh, sama kita. Alhamdulillah. Ya, jejab. Di Indonesia kan ya, masya Allah. Jojok saya nengok. Mukamu muka yang paling yang aku tak suka bertemu denganmu. Allah. Fa'amsaital ana ahabban nasi ilayya wa wajhuka ahabbal wujuhu ilayya. Sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai dan wajahmu adalah wajah yang paling aku sukai. Allah. Sekarang dia nyatakan cinta. Betul kata Nabi SAW, man ahabba akhahu falyukhbirhu. Siapa yang mencintai saudaranya, dia beritahukan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Inilah pernyataan cintanya kepada Nabi SAW setelah melalui proses. Bukan mudah. Ya, bukan mudah. Karena apa? Cinta itu kaum muslimin dan muslimat bukan hanya sekedar bahasa yang diungkapkan, bukan nyanyian yang disenandungkan. Seperti banyak orang lebih cenderung menyanyikan cinta. Ternyata setelah menikah tidak pandai bercinta. Makanya nyanyian itu kaum muslimin, ya nyanyi-nyanyi cinta itu rata-rata itu banyak dustanya. Sampai-sampai orang mengatakan kalau banyak yang orang tuh pendusta, kalau dia mulai bercerita pasti orang bilang dah belagu pula bapak tu katanya. Kan ya? Dia sampai lah belagu lah contohnya. Apa sebab? Karena dia selalu berdusta. Makanya menyatakan cinta tidak dengan lagu semata. Kalau tuan-tuan nak berlagu juga silakan. Tetapi bukan lagu. Tapi adalah bukti bahwa sejak itu Nabi SAW lebih dicintainya dari seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Sampai-sampai seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menyatakan cinta ke Nabi SAW, apa katanya? Wallahi ya Rasulullah. Dia waktu suatu hari berjalan bersama Nabi SAW, digenggam tangannya oleh Nabi SAW. Kenal dengan Umar bin Khattab? Ada yang kenal dengan Umar? Hah? Kenal tak? Siapa namanya? Umar bin Khattab, betul, Masya Allah. Sini, nah, Umar bin Khattab. Sini sayang. Oh, ini pintar ini. Sering saya nanya orang, kadang mahasiswa, Umar bin Khattab ada yang kenal Ustaz. Siapa namanya? Bingung deh. Ini langsung dapat. Masya Allah. Umar itu siapa? Sahabat Nabi. Nomor berapa nih? Alif yang kedua. Masya Allah. Mumtaz. Ini betul-betul. Jazakallah. Hah? Masya Allah. Sudah hafal 4 juz ya? Iya. Masya Allah. Semoga teruskan ya. Sampai berapa rencananya? 40? Nah, alhamdulillah. Jazakallah khair. Masya Allah, Umar Khattab radhiyallahu anhu digenggam tangannya oleh Rasulullah SAW. Ketika berjalan, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya ahabbu syai'in ilayya illa min nafsi. Sesungguhnya engkau adalah yang paling aku cintai kecuali dari diriku. Ya, Umar jujur dia. Kalau mencinta tentu orang lebih mencintai dirinya, iya kan? Dan lebih mencintai diri enggak? Kata Nabi SAW, ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Ini kan berat ini. Artinya kalau sempat pilihannya selamat Nabi, selamat diri, pilih yang mana? Hah? Kan pilihannya harus selamat Nabi, ya kan? Makanya ketika di perang Uhud, ketika orang-orang kafir Quraisy merangsek menyerang Nabi alaihissalam,
Mereka berkeliling ke Nabi, mereka tanpa senjata, menyambut senjata dengan tubuh-tubuh mereka untuk melindungi Nabi alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah, nahri duna nahri, kata Abu Dujana. Ya Rasulullah, leher saya untuk melindungi lehermu. Ini cinta. Ma'asyarul kiram. Apalagi untuk meninggalkan selera demi selera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi untuk meninggalkan suatu kebiasaan demi mengikuti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensi cinta ini adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawanya mengikut apa yang aku bawa. Hawa itu dari mana lahirnya? Tahu tuan-tuan mana hawa? Bukan suhu. Panas hawanya, bukan suhu. Hawa itu adalah keinginan diri. Hawa itu adalah keinginan. Keinginan dari mana lahirnya? Hah? Dari hati. Hati apa kerjanya? Sakit. Sakit hati. Hah? Sebenarnya bukan hati, tapi adalah jantung. Al-qalbu itu terjemahan benarnya jantung. Coba, ketika tuan-tuan sedih atau takut, gemetar, yang bergetar hati apa jantung? Jantung. Berdebar-debar hatikunya. Salah. Berdebar-debar jantungku. Jelas? Yang merasakan getaran cinta itu jantung, bukan hati. Tapi dulu entahlah siapa yang pertama menerjemahkan ini. Nah, ya, saya tidak tahu siapa yang awal orang Indonesia yang menerjemahkan kalbun menjadi hati. Kalau tidak percaya nanti kalau pergi tuan-tuan haji nanti cari hati onta. Orang sini suka hati onta. Dia suka hati onta. Katanya obat asma ya. Tanya sama penjual tuh nanti. Syekh, urid qalbal jamal katanya. Saya ingin masuk kita hati onta kan? Nanti dikasihnya jantung tuh. Jangan bertengkar. La ya semua hadza, bukan ini. Ya syekh hadzal qalb. Ini yang jantung itu. Awak jantung awak maksudnya qalb hati. Rupanya orang Arab bilang jantung. Jadi kalbun itu bahasa Arab atau bahasa Pansing? Bahasa Arab. Oleh sebab itu sebenarnya terjemahannya yang benar adalah jantung. Tapi kalau itu lama, sudah terlanjur ini yang diterjemahkan, apa boleh buat lagi? Kalau ambok saya terjemahkan nanti jantung saya ini ketahuan orang. Saya diketahuan orang. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, Hawa itu lahir dari kebaca hati tadi. Iya, makanya pepatah kita gara-gara terjemahan yang keliru itu akhirnya karena hati mati. Karena mata buta. Itu pepatahnya. Demi mata, biarlah sampai buta. Demi hati, biar antum tidak pernah merasakan itu saya. Hah? Nah, kalau sudah masuk dalam hatinya, biar mati katanya. Pokoknya harus diikuti. Ya, kalau sudah matanya cinan, biar buta. Yang penting saya harus melihatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Hawa itu lahir dari qalb. Qalb itu apa kerjanya? Hati itu apa kerjanya? Memompa darah. Betul. Apa lagi? Lahum qulubun la yafqahu nabiha. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Rupanya jantung itu atau jantung hati lah, biar dua-duanya masuk ya, jantung hati kerjanya berpikir dan merasa. Jelas? Berpikir dan merasa. Siapa yang mengikuti pikiran dan rasanya beragama belum sempurna imannya sampai dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam imannya. Ini diuji kita. Berapa banyak orang mendapat berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi pikirannya tidak menerima.
Akhirnya dia tolak berita itu. Atau perasaannya mengatakan tidak mungkin. Dia tolak berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mengimani yang dia pikirkan atau yang dia rasakan, bukan yang dikabarkan kepadanya. Jelas? Berapa banyak orang beragama mengikuti apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan, bukan mengikuti apa yang diperintahkan. Akhirnya agamanya berdasarkan pikiran dan perasaan. Akhirnya ternyata cintanya kepada Allah dan Rasul belum teruji lagi. Jadi beragama yang dikerjakan sesuai perasaan, sesuai pikiran, bukan sesuai yang diperintahkan. Karena apa? Belum menyatakan cinta yang sesungguhnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika waktu itu banyak orang mengaku mencintai Allah. Mengaku mencintai Allah. Lalu Allah turunkan ujian. Soalnya tidak banyak, satu soal. Lulus, bisa dengan benar menjawab, lulus. Kalau tidak, berarti tidak lulus. Apa kata Allah SWT? Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum, jikalau kalian tuhibbunallah, mencintai Allah. Jelas? Apa ujiannya? Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Apa makna jadi mengikut? Hah? Kalau sempat tonton misalnya ke Pekanbaru, berombongan 10 motor atau 10 mobil. Lalu kata yang ini, pimpinannya, nanti ikut kemana saya saja pergi. Nah, 9 ambil jalan lain. 1 ikut pimpinannya. Mana yang mengikut? Hah? Yang 9? Enggak, kan kami sampai juga ke Pekanbaru katanya. Hah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa banyak orang, ini kaum muslimin, seorang pimpinan memberi arahan pada bawahan. Ini kerjakan seperti ini. Lalu bawahan kerjakan tidak seperti yang dia suruh. Walaupun berhasil. Menurut tuan-tuan, diapresiasi atau dibongisi? Hah? Tahu dibongisi? Dimarahi? Hah? Dibongisi enggak? Ya dibongisi. Apa sebab? Tidak mengikut apa yang diarahkan. Jelas kaum muslimin muslimat. Ada sebuah lembaga tinggi, lalu datang seorang pimpinan negara ke tempat itu. Nah, pimpinan negara ini membuka dialog terbuka dengan petinggi lembaga ini. Nah, sebelum bertemu, pimpinannya rapat, mengajak seluruh petinggi-petinggi lembaga itu untuk rapat. Salah satu dari pimpinan mengusulkan, pimpinan, ini program kita ini yang proyek pembangunan ini sudah mangkrak lebih dari 20 tahun. Tidak pernah diaplikasikan. Marketnya sudah ada di situ. Planning apa namanya? Ya, market namanya, planningnya sudah ada. Nah, sekarang kan pemimpin negara kita kan baru sedang hangat-hangatnya. Kan baru diangkat, baru dilantik. Dia kunjungan ke daerah. Bagaimana kalau kita ajukan ini? Apa jawaban pimpinan rapat, pimpinan lembaga? Oh, enggak. Negara ini kan sedang banyak. Banyak prioritas pembangunannya. Kalau pimpinan kita tak merasa ini perlu,
Tidak diminta pun akan diberi. Kayak Allah Ta'ala di mungkin. Paham tak? Tidak paham. Ini harus disebut pula nama lembaganya. Payah pula. Nah. Akhirnya, pimpinan ini ngotot tak boleh. Biarlah mangkrak-mangkrak. Yang penting tak boleh. Sebab negara sedang membangun. Banyak hal-hal yang harus didahulukan, diprioritaskan. Kalau pimpinan negara kita merasa ini perlu dilaksanakan, pasti dia, siapa mana? Pimpinan negara itu bukan Allah Ta'ala. Tidak tahu dia apa, kalau tidak diusulkan, tidak tahu dia kan? Coba tanya, bupati sekarang, kalau tidak diusulkan oleh kepala-kepala dinasnya, tidak diusulkan oleh masyarakatnya, tahu dia seluruhnya? Jalan berlobang menuju kampung ini tahu dia? Kalau tidak diusulkan? Kalau tidak diusulkan, tahu beliau? Tidak. Harus diusulkan. Kadang tidak diusulkan juga, tidak mau juga dia kan? Kayak tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia diusulkan juga tidak mau, tidak tahu dia. Mungkin tidak ada anggaran. Akhirnya singkat cerita disepakati dipaksakan tidak diusulkan. Oke? Bertemu dengan pimpinan negara tersebut yang baru dilantik. Tinggallah bagi basa-basi. Cuman tadi kan secara kolektif, sekarang dibuka dialog secara individu terbuka. Kalau tadi kan atas nama lembaga nih, artinya yang berbicara juru bicara saja. Nah sekarang enggak, masing-masing boleh bicara. Ya yang namanya pimpinan negara yang memberikan seluruh keputusan kan harus mengikut. Jelas? Enggak ada lagi penghalangnya sekarang karena ini yang memutuskan siapa? Ya, rajanya, raja. Kalau raja sudah buat tita, bisa menghalangi lagi? Enggak, akhirnya dibuka. Siapa yang mau ngomong silakan. Yang tadi punya usulan, akhirnya diusulkan. Diusulkan. Apa yang diusulkan tadi? Hah? Pembangunan ini. Karena ini berimbas kepada kemaslahatan internasional, bukan hanya tempatan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini sudah dimatikan kok hidup juga lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya apa yang terjadi? Ini yang bercerita orangnya langsung ke saya. Jadi kisah ini kisah nyata, bukan karangan. Ya, tentu kira pula komik ini bukan. Ini kisah nyata yang bercerita langsung orang itu kepada saya, pimpinan tadi. Akhirnya karena dia dianggap tidak patuh pada pimpinan lembaga, akhirnya ditunda kenaikan pangkatnya 2 tahun. Tidak diproses. Tetap dendam. Kenapa tidak patuh pada saya? Jelas? Walaupun proyek jalan. Proyek itu disetujui oleh raja sebutnya oleh presiden atau pimpinan negara tadi, langsung dia bilang ke sekretaris negara, catat sebagai program utama kita tahun ini. Dan betul, langsung direalisasikan. Hasilnya nampak jelas, besar sekali. Ya kalau tonton mau nanti nengoknya saya tengokkan, tapi bayarkan tambang saya. Biar saya tahu kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Masya Allah, berhasil, tapi tidak ikut arahan. Kena marah juga. Apa buktinya? Tidak diproses pangkatnya 2 tahun. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mengikut arahan itu, ya, itu sangat penting. Karena yang namanya ittiba adalah mengikut. Taib. Kawainya waktu azan masuk. Kita waktunya azan terus lanjut. Taib. Masya Allah. Azan sayang. Jangan takut. Nah. Masya Allah. Masya Allah. Allah.
La haula wala quwwata. Allah. Wala syukur. Salatul qaimat. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Kenapa mesti mengikut Nabi alaihi salatu wasallam? Memangnya hati kita dengan hati Nabi satu? Ya, iya. Tadi Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, tidak sempurna iman sampai engkau mencintaiku lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Nah, kalau cinta kepada Allah, tentu harus mencintai Rasulullah SAW. Nah, mencintai Allah saja mesti mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mencintai Rasulullah sallallahu sukainya, mengenali apa yang tidak disukainya. Tidak ada jalan kita, bukan membahagiakan. Apa sebab? Kita tidak lagi mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hawa kita. Sebab apa? Kita tadi hawa dari hasil pikiran dan hasil perasaan. Menurut pikiran saya begini cintanya, menurut keinginan saya begini cintanya. Padahal Nabi katakan baru beriman bila keinginan itu tunduk pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jelas. Makanya di sini Nabi dijadikan sebagai patokan cinta. Karena Nabi yang pertama adalah yang paling besar cinta kepada Allah. Yang kedua paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inni a'lamukum billah. Kemudian Nabi adalah yang paling mengerjakan perintah Allah dan paling menjauhi larangan Allah karena dia paling berilmu. Maka tidak ada yang bisa melampaui beliau. Tidak ada yang bisa
Menyamai pun tidak ada. Apalagi melampaui. Maka ada orang mengira bahwa segala kebaikan disetujui oleh Allah dan Rasul. Tidak. Ini adalah keliru. Sebab datang 3 orang pemuda. Ya, ini salah satu contoh. Banyak contoh kebaikan menurut mereka tapi tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagian yang mengatakan bahwa asal baik diterima oleh Nabi, tidak. Ada memang yang baik diterima, ada yang ditolak, tapi tidak semuanya. Makanya pengukurnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Datang 3 orang ke rumah para istri Nabi alaihi salatu wassalam bertanya tentang ibadah Nabi yang tak terlihat di depan umum. Setelah mendapat kabar, anak muda ini kan bersemangat. Orang dulu mau semangat dia beribadah. Kalau sekarang Masya Allah semangat meninggalkan ibadah. Anak muda kita Masya Allah. Sekarang udah tua-tua pun tidak semangat juga ibadah masih. Allah musta'an. Jadi mendengar itu fa'ka'annahum taqalluha. Mendengar kadar ibadah Nabi, mereka seolah-olah merasakan itu sedikit. Tapi bagi Nabi tidak sedikit. Kalau kita ikut seperti itu sedikit. Kalau Nabi tidak, apa sebab? Nabi dijamin masuk surga. Kedua dia Nabi diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Jelas? Nabi dijamin masuk surga. Kalau kita kan tidak. Maka mereka mengatakan kita harus lebih lagi. Ya. Lebih lagi. Seperti alasan sebagian hari ini, Nabi dulu sibuk dengan, sehingga tidak sempat melakukan sebagian amalan. Subhanallah. Bukan tidak sempat, memang tidak disyariatkan. Nabi alaihissalam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi alaihissalam lalu mendengar, yang 3 ini berikrar. Yang 1 berikrar tidak akan tidur di waktu malam. Ngapain? Hah? Salat tahajud. Tanpa tidur. Salat malam bagus. Hah? Bagus. Ini pidato Nabi pertama kali sampai di Madinah ketika hijrah. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Ini kan kalau bahasa orang sekarang ini pidato politik itu ya. Pidato politik untuk mengokohkan asas pemerintahan Nabi di Madinah. Apa isinya? Masya Allah. Absus salam. Tebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Rajin bagi-bagi makanan. Ya. Kemudian wasilul arham. Sambung silatur rahim. Wa sallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam di saat orang tidur. Tadkhulul jannata bis salam. Kalian nanti masuk surga dengan selamat. Allah. Nah, sekarang ini yang diikrarkan. Saya akan salat malam tanpa tidur. Berarti salat malam bagus? Bagus. Teman, tidak bagusnya di mana? Nanti Nabi akan jelaskan. Ya. Ini orang ini pasti berniat baik atau tidak? Dan berniat baik. Amalannya baik atau tidak? Baik. Tapi disetujui oleh Nabi? Tidak. Oh. Kenapa tidak setujui? Nanti kita jawab. Yang kedua berikrar. Saya akan puasa sunat setiap hari. Puasa bagus? Hah? Puasa sunat? Bagus. Man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajahu minan nari 70 kharifa. Siapa yang puasa sehari, coba lihat bagaimana Allah SWT menjadikan fadilatnya. Siapa yang puasa sehari fi sabilillah, Allah jauhkan mukanya dari neraka 70 tahun perjalanan. Artinya apa? Kalau jaraknya di neraka 70 tahun perjalanan, artinya apa? Tidak masuk? Tidak masuk surga? Tidak masuk neraka? Taib. Nah, berarti ini puasa luar biasa.
Wassaumu junnah, kata Nabi SAW, puasa itu adalah perisai, pelindung dari api neraka. Nah, sekarang dia berikrar puasa setiap hari. Yang ketiga, berikrar saya tak akan pernah menikah. Bagus enggak? Ini enggak bagus nampaknya. Hah? Enggak, dia tidak menikah itu bukan meninggalkan menikah, tapi menikah untuk beribadah. Mana lebih afdal, menikah atau beribadah? Nikah itu ibadah, mantap, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Nikah itu termasuk ibadah, setengah agama. Tapi bagi mereka dianggap menyibukkan dari beribadah. Subhanallah, Nabi mendengar itu, Nabi bersorak gembira atau marah? Marah. Apa sebab? Saya masih hidup, kalian tak mengada-ngada. Nah, lalu Nabi katakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang mengatakan begini dan begini? Yang disebutkan tadi. Ala, ingat, inni a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling berilmu dari antara kalian tentang Allah. Apa yang Allah inginkan itu saya lebih tahu. Wa atqakum lah, dan yang paling bertakwa. Artinya yang paling melaksanakan perintah. Karena takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dan paling bertakwa di antara kalian. Lalu Nabi jelaskan, inni usalli wa anam. Sunnah saya yang harus kalian ikuti kalau benar cinta pada Allah, salat tapi ada tidurnya. Jadi tidak ada tambahan, artinya tidak boleh ditambah lagi dari apa yang saya kerjakan. Yang kedua, saya puasa, ada juga tidak berpuasanya. Seperti kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kana yasumu hatta naqul la yuftir. Nabi puasa lama sampai kami kira dia tidak akan meninggalkannya. Dan ada kalanya yuftir hatta naqul annahu la yasum. Lama pula dia tak puasa sampai kami katakan dia tidak akan puasa lagi. Berarti ada puasanya, ada tidaknya. Si Abdul puasa bukan setiap hari, tetapi adalah sehari puasa, sehari tidak. Itu yang direkomkan oleh Nabi SAW. Kemudian wa inni atazawwajun nisa, saya menikah bukan satu tapi 9. Makanya bapak-bapak satu penakut. Iya sama. Bilang aja ustaz juga gitu. Sama kita. Sama, makanya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak adil, maka cukup satu. Apalagi sedang disaksikan ibu-ibu. Tambah takut kita. Ya kalau pas di belakang mereka semangat-semangat dikit lah. Tapi pas pulang hilang semangatnya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu bersyukur dapat suami-suami penakut ini. Nah, syukur dapat suami-suami penakut. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan takut kata Buya Hamka, karena sayang. Tidak tegak. Ya, Buya Hamka bilang, setiap suami yang sudah menikah selalu ingin menikah lagi. Alasan filosofisnya sederhana. Satu saja sangat bahagia, apalagi 2. Nah, itu kan dikiranya rumusnya seperti itu. Ternyata tidak rupanya. Ternyata gimana 1 tambah 1 tidak selamanya 2. Kadang-kadang 1 tambah 1 tetap 1. Oh 11 ya. Masya Allah. Kalau 11 bagus lah. 1 tambah 1 kadang tinggal 1. Ya, karena nak menyelamatkan janda orang, istri sendiri menjadi janda. Ada kadang-kadang. Begitulah dinamikanya dunia ini. Baiklah kaum muslimin. Nah, kata Nabi SAW, saya menikah. Dan padahal Nabi paling bertakwa. Orang tadi nak meninggalkan menikah kan untuk bertakwa.
Padahal saya orang paling bertakwa tetap menikah. Oleh sebab itu, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci atau tidak menginginkan sunnahku tak termasuk golonganku. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka di saat kita mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salah satu syarat kalimat ini diterima mesti dengan cinta. Dan cinta itu konsekuensinya kata Allah, fattabi'uni, ikut. Maka siapapun yang menyatakan cinta kepada Allah dan Rasul, jalannya ikut Nabi, bukan dengan melakukan sesuatu yang tidak diajarkan dan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jelas mana cinta yang bertepuk sebelah tangan dan sakitnya di sana. Sebab di sini enggak jelas. Kan enggak tahu kita. Semua berpikir asal baik diterima. Tapi ketahuannya nanti di sana. Dan Nabi sudah ingatkan dan wanti-wanti. Ana faratukum alal haud. Saya akan menanti kalian di tepi telaga. Fayatini unasun min ummati. Datang kepadaku manusia atau segolongan dari umatku. Yariduna alayyal haud. Mereka ingin masuk ke telaga. Lalu fa'ubidu. Lalu mereka dijauhkan. Lalu saya panggil, ummati, hum ummati, ashabi. Mereka adalah umatku, sahabatku. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la ta'lam atau innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu, hai Muhammad, mereka buat jalan lain setelahmu. Mengada-ngada setelahmu. Oleh sebab itu, bagi kita yang benar-benar jujur mencintai, jangan tidak berani kita merintis jalan lain selain jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu rumusnya yakini apa yang diberitakannya dan ikuti yang diperintahkan. Jangan yakini yang kita pikirkan dan jangan ikuti yang kita inginkan. Jelas? Ada yang hafal? Hah? Adik-adik? Dapal tadi? Belum? Saya ulang kembali. Rumusnya adalah yakini apa yang diberitakan. Oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Dan ikuti yang diperintahkan. Jelas? Dan jauhi yang ditegahkan. Jangan yakini yang kita pikirkan. Kan ini hawa. Ya, ini mengikut hawa. Dan jangan taati apa yang kita inginkan. Ini juga hawa. Jelas, Pak? Dan jangan tinggalkan apa yang kita inginkan. Juga ini hawa. Yang benar adalah yakini yang diberitakan oleh Allah dan Rasul, ikuti yang diperintahkan Allah dan Rasul, jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Dan jangan mengikuti yang kita inginkan dan jangan meyakini apa yang kita pikirkan. Karena tidak semua yang kita pikirkan itu benar adanya, tapi semua yang diberitakan benar adanya. Selama sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang sejak awal Nabi berdakwah lagi sampai hari ini. Coba lihat, tuan-tuan ragu dengan cintanya Abu Talib ke Nabi? Ragu, tuan-tuan? Enggak. Ragu enggak, tuan-tuan, bahwa Abu Talib yakin anak saudaranya ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, jujur? Yakin dia jujur? Yakin. Terus kenapa dia tidak bisa menyatakan cinta? Hah? Kenapa? Karena mengikuti perasaannya. Ikut perasaan. Nggak enak. Kan itu ya. Nggak enak sama leluhur. Nanti nggak jumpa mereka di neraka kan masalah. Nah, itu masalahnya. Nggak enak dengan leluhur.
Tidak enak dengan masyarakat. Nanti dibilang saya membelot gara-gara ikut Nabi Muhammad. Nah, anaknya Ali bin Abi Thalib masih kecil, tetapi dia berani menyatakan cinta. Akhirnya dia pilih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya apa? Dia berani tidur di tempat Nabi yang diincar untuk dibunuh. Sah? Di malam hijrah. Siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Resikonya apa? Dibunuh. Ya. Kalau sempat mereka menggebrak pintu dan langsung menyerang Nabi SAW, pasti Ali dibunuh. Karena mereka mengira itu Nabi SAW. Cuman pesannya dibunuhnya ketika sedang keluar. Itu arahan dari yang lebih iblis dari iblis. Abu Jahal. Dan catat, Abu Jahal waktu itu pengurus Masjidil Haram. Abu Jahal waktu itu jadi pengurus Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram kan dikasih kaum musyrikin waktu itu. Dikasih oleh kaum musyrikin. Makanya Nabi tidak bebas berdakwah di situ. Nah, tidak, ya salah saya. Abu Jahal pengurus tidak waktu itu? Pengurus kan? Masjidil Haram. Masya Allah. Subhanallah ya. Zaman itu berubah. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah bersihkan. Ya karena yang hak itu akan dimenangkan. Akan dimenangkan. Dengan syarat kita ikrar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah sebelumnya, kepada Nabi. Dan kalau cinta ke Allah masih ikut Nabi, tentu cinta ke Nabi lebih harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaidahnya sudah sampaikan tadi, yakini apa yang diberitakan, ikuti apa yang diperintahkan. Jangan yakini yang dipikirkan dan jangan mengikuti yang kita inginkan, karena yang itu hawa dan kita tak mungkin beriman kalau mengikuti hawa. Itulah Abu Talib ikut hawa, Ali bin Abi Talib ikut perintah. Jelas? Makanya biasanya yang meyakini yang diberitakan, yang mengikuti yang diperintahkan lebih pemberani daripada yang mengikuti hawa. Yang mengikuti hawa ini berpindah-pindah nih. Ya kalau dicarinya jabatan, pas musim jabatan beriman dia tuh. Ya. Kalau yang dicarinya harta, pas banyak berserakan harta itu beriman dia. Nanti berubah lagi dia. Tapi kalau yang mengikuti perintah, ada tidak ada harta di situ, dia semangat. Ada tidak ada jabatan di situ, dia semangat. Ada tidak ada imbalan di situ, secara duniawi, dia semangat. Oleh sebab itu, orang yang lebih semangat menegakkan agama ini adalah dari golongan yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang mengikut perasaan, itu hanya musiman. Sifatnya musiman atau tren-trenan. Akhirnya yang namanya tren itu sebentar habis trendinya. Demikian juga yang sifatnya musiman. Musiman habis musimnya bubar lagi. Tapi cinta kepada Allah dan Rasul sepanjang musim, bukan hanya di musim-musim tertentu. Jelas? Kalau jelas selesai kita. Nah gitu kan itu targetnya, ada jelas selesai kita. Soal proposal jangan ragu dulu, enggak apa-apa. Lama prosesnya, akan saya tunggu hasilnya. Karena ini mungkin dalam anggaran kan belum masuk ini. Ya, belum masuk program legislasi daerah belum masuk. Program legislator pengurus masuk. Tapi kalau belum akan saya ajukan terus. Kan itu aja, izinkan untuk mengajukan terus. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Kan ada pertanyaan kan? Hah? Kan enggak ada? Kan lah paham tadi. Kan dah bilang dah jelas, kalau jelas apa nak tanya lagi? Nah. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, dah kali keberapa di sini nih? Ketiga ya? 3 ya? Dah alhamdulillah 3 dah cukup lah tuh saya. 4 ya? Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada pengurus yang telah membuka kesempatan ini dan kepada jemaah secara umum.
Mudah-mudahan yang benar itu semata-mata taufik dari Allah. Yang salah itu kekeliruan dan kesalahan saya. Mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan. Kepada tuan-tuan mohon dimaafkan. Dan kalau bisa diberikan masukan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.